Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Bencana kelas 4B. Nama saya Tasbiatul Husna dengan NIM 1910713011. Perkenalkan, saya Junianto Patra dengan NIM 1910713078. Mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana semester 4. Perkenalkan, saya Ratu Alfiana Diyarta, kelompok 10 Manajemen Bencana, kelas 4B dengan NIM 191071313135, mahasiswa aktif Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan klasifikasi dari kecelakaan industri. Apa itu kecelakaan industri? Kecelakaan industri merupakan kecelakaan yang terjadi pada tempat kerja, khususnya lingkungan industri. Dan kecelakaan industri ini belum atau tidak termasuk ke dalam kecelakaan akibat kerja. Karena untuk sampai ke diagnosa kecelakaan akibat kerja diperlukan investigasi terlebih dahulu. Pada saat terjadinya kecelakaan industri, tidak ada unsur sabotase atau tindakan kriminal. Karena proses dari kecelakaan industri itu sendiri merupakan murni kecelakaan. Apabila terdapat unsur sabotase atau tindakan kriminal, maka makna dari kecelakaan industri itu telah berbeda atau itu tidak bisa dikatakan kecelakaan industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dari kecelakaan industri. Klasifikasi kecelakaan industri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah klasifikasi menurut jenis kecelakaan, klasifikasi menurut penyebabnya, klasifikasi menurut sifat, luka dan kelainan. Yang terakhir adalah klasifikasi menurut letak kelainan tubuh. Saya akan menjelaskan klasifikasi yang pertama, yaitu klasifikasi menurut jenis kecelakaan. Klasifikasi menurut jenis kecelakaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah terjatuh. Terjatuh terbagi menjadi 2 jenis, yaitu terjatuh dari ketinggian. Kedua adalah jatuh tanpa beda ketinggian. Selanjutnya yang kedua adalah tertimpa benda jatuh. Yang ketiga adalah kontak atau terkena benda berbahaya seperti zat kimia berbahaya atau benda panas. Yang keempat adalah terperangkap di ruang tertutup, dan yang kelima adalah terjepit. Selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi menurut penyebabnya. Klasifikasi menurut penyebabnya itu diantaranya yang pertama adalah mesin, yang kedua adalah alat angkat dan alat angkut, yang ketiga adalah alat-alat seperti bejana tekan, diagram lingkaran, dan peralatan lainnya. Yang keempat adalah bahan kimia. Yang terakhir atau yang kelima adalah lingkungan kerja. Klasifikasi menurut luka, sifat, dan kelainan. Yang pertama adalah dislokasi, yang kedua adalah memar, yang ketiga adalah patah tulang. Dan yang terakhir adalah klasifikasi menurut letak kelainan tubuh. Yang pertama adalah leher, kepala, badan, dan semua anggota badan. Mitigasi saat terjadi kecelakaan industri. Langkah yang pertama yaitu penyelamatan awal saat kegiatan dimulai di lokasi bencana. Informasi terkait dengan macam-macam kecelakaan dan jumlah korban yang ada itu harus segera diketahui terlebih dahulu. Selanjutnya, tim medis di lokasi bencana itu harus melaporkan pada pimpinan penanggulangan kecelakaan dan juga harus berhati-hati ketika memasuki daerah yang berbahaya atau lokasi bencana tersebut meskipun sudah dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, evakuasi korban yang sulit dari lokasi rawan merupakan tanggung jawab petugas khusus yang berpengalaman atau terlatih, misalnya dari kepolisian, tim SAR, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi harus tetap berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan tambahan sewaktu melakukan penyelamatan pada korban.
Kemudian pemeriksaan awal untuk menentukan prioritas korban misalkan digunakan dengan 4 kategori, yaitu prioritas pertama korban cedera serius atau berat yang akan diberikan label berwarna merah. Kemudian prioritas kedua itu untuk korban cedera sedang yang akan diberikan label berwarna kuning. Prioritas ketiga itu untuk korban cedera ringan yang akan diberikan label berwarna hijau, dan prioritas keempat itu untuk korban meninggal yang akan diberikan label berwarna hitam. Selanjutnya, evakuasi korban, keselamatan pasien dan kecepatan transportasi merupakan hal yang harus dijaga untuk menyelamatkan korban kecelakaan industri. Selanjutnya, mitigasi setelah terjadinya kecelakaan industri. Korban atau pasien maupun petugas penyelamat sering secara psikologis tertekan stresor kecelakaan tersebut. Hal ini akan membaik setelah beberapa hari, minggu, atau bulan setelah mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan. Nah, perawatan lanjutan ini termasuk seperti konsultasi dan wawancara setelah tugas evakuasi korban selesai. Nah, selanjutnya dukungan dari anggota keluarga, teman, dan petugas sosial yang dapat membesarkan hati sangat diperlukan bagi korban bencana atau kecelakaan industri ini. Pada pengusutan dan penyelidikan saat setelah kecelakaan, baik dokter, tenaga kesehatan, dan petugas keselamatan lainnya membantu mengidentifikasi penyebab kecelakaan tersebut dari faktor manusia atau masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kelemahan pada kesehatan dan keselamatan kerja serta kurangnya kesiapsiagaan keduanya memudahkan terjadinya kecelakaan industri, bahkan mungkin dapat berkembang menjadi bencana industri. Kecelakaan kerja industri ialah kejadian kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan khususnya di lingkungan industri. Berikut ialah video simulasi kecelakaan industri. Dari sini kita bisa melihat seksama bahwa ada kecelakaan kerja dan tim K3 segera bergegas, cepat, dan tanggap untuk memberikan pertolongan pertama dan memeriksa keadaan korban. Di sini bisa dilihat korban mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri. Tim K3 segera bergegas untuk memeriksa denyut nadi korban dan pernafasan korban. Di sini tim K3 memeriksa denyut nadi, apakah denyut nadi lemah, dan setelah itu tim K3 memeriksa kembali di daerah tubuh korban apakah ada luka yang lebih serius, dan selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan yang lebih serius lagi dan dibantu oleh teman-teman korban untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Karena sampai saat ini korban tidak sadarkan diri, dan untuk selanjutnya yaitu adalah cedera pada kaki, cedera ringan, di mana seorang karyawan terkena cedera kaki ringan. Dan tim K3 segera bergegas untuk mengobati luka korban tersebut. Pertama mungkin dibersihkan lukanya, lalu diberi betadine dan ditutup oleh perban sehingga luka tersebut tidak semakin parah ya teman-teman. Dan yang terakhir dikasih perban untuk mensterilkan luka di kaki tersebut. Dan selanjutnya yaitu adalah tanggap darurat korban cedera kepala ringan. Nah, di sini kita tidak boleh panik kalau misalkan kita ingin menolong karyawan atau teman kita yang terkena luka seperti ini.
Pertama-tama kita bersihkan dulu, kita tutup oleh perban. Selanjutnya diperban lagi menggunakan kasa dan digulungkan ke dahi dan ke kepalanya agar kasa tersebut tidak terbuka. Untuk karyawan yang bekerja di kawasan industri selalu menjaga kesehatan dan keselamatan bekerja karena itu penting untuk kalian semua. Sekian video terkait dengan mitigasi kecelakaan industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.